Semuanya selamat bertugas, jaga diri masing-masing. Ingat, kita semua berharap banyak masyarakat di sekitar rekan-rekan sekalian bertugas harus sayang. Saya ingin semuanya kembali dengan selamat. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. TNI Angkatan Laut dengan kekuatan untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia memiliki pangkalan Angkatan Laut di Indonesia bagian timur, sisi selatan. Mako Lantamal 11 Merauke. Dengan lokasi yang strategis, markas komando sebagai pintu gerbang Indonesia Timur ini menjadi ruang pertemuan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa dengan para prajurit di perbatasan. Proses memahami secara keseluruhan wilayah-wilayah perbatasan, situasi di daerah perbatasan, serta kondisi para prajurit perbatasan terus dilakukan Panglima TNI. Dalam dialog dengan para komandan Satgas Pengamanan Perbatasan, kondisi para prajurit mendapat perhatian besar. Saat itu, Komandan Satgas Torasi pun ikut berdialog. Oke. Siapa yang ada di sini nih, Mas Bangun? Siapa aja yang hadir ini? Yang pos Angkatan Laut tadi, mana? Torasi. Ya, Torasi. Nah, ada dapat makanan itu belum? Siap, Majid menjelaskan untuk pos Torasi kami belum mendapatkan. Belum dapatkan ya? Siap. Laut belum. Coba tanya yang di Merauke, berapa? Nah, kemudian distribusinya tanya yang di Merauke ini kemana saja. Semuanya selamat bertugas. Jaga diri masing-masing. Ingat, tidak ada tuntutan apapun loh dari saya ya, nggak ada. Saya ingin semuanya kembali dengan selamat. Itu saja, nggak lebih. Ingat, kita semua berharap banyak masyarakat di sekitar rekan-rekan sekalian bertugas harus sayang, harus mencintai kita. Nah, kita pun juga sebaliknya juga harus berusaha untuk bergaul, berkomunikasi sosial dengan mereka juga semaksimal mungkin. Itu aja, selamat malam semuanya, selamat bertugas. Torasi. Saya teringat pada perjalanan beberapa tahun lalu ke Torasi. Torasi sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini tidaklah mudah untuk dicapai. Kala itu perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 4 jam lewat laut, karena jalur laut adalah akses menuju Torasi satu-satunya. Itu pun harus sangat memperhatikan musim dan angin yang akan mempengaruhi perjalanan laut. Di suatu waktu saya sempat bertemu dan berbincang dengan Maijen Marinir Hartono yang pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 11 dan bercerita singkat tentang keadaan di Torasi.
Iya, saya beberapa kali ke Torasi. Kebetulan waktu itu kan Torasi kondisinya kurang bagus. Kita buat ada beberapa rumah singgah di situ. Untuk kalau ada pelintas batas yang kemalaman atau apa, kita siapin rumah singgah, ada beberapa. Kemudian juga sekaligus kalau ada peninjauan-peninjauan, mungkin ada pejabat-pejabat Mabes TNI atau Angkatan Laut meninjau ke sana, ada rumah singgah. Meskipun di tengah rawa, kan di tengah rawa tempatnya itu, Mbak. Kita udah siapkan helipad waktu itu, tapi ya dari papan yang kita buat darurat. Apabila ada kondisi darurat di sana, kita bikin dari papan-papan itu. Tapi ya namanya kekuatan papan tidak permanen, ya paling bertahan berapa tahun itu, belum permanen itu. Transportasi dari laut tergantung cuaca juga, dan kita belum punya alat transportasi yang standby di situ setiap saat. Kita masih tergantung yang dari Merauke-nya. Pemiliknya? Namanya? Iya, siapa? Nah, Dela. Dela orang PNJ apa Indonesia? Indonesia. Aktivitas masyarakat perbatasan akan terus beririsan. Masyarakat Papua dan Papua Nugini pun saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sanalah para Satgas Pamtas di Pos Pamtas Torasi menjaga agar kehidupan masyarakat tidak terganggu apapun. Nah, kalau Satgas di sana kendalanya seperti apa, Pak? Kurang lebih sama, Mbak ya. Alat komunikasi. Komunikasi juga susah di situ. Baik HP ataupun radio. Radio tergantung cuaca itu di sana itu. Nah, sehingga kadang-kadang saya selaku komandan juga mau ngecek susah. Ini begitu cuaca buruk, nggak bisa komunikasi. Yang kedua ya air bersih. Memang agak susah, kita dapat sumber yang lumayan agak payu-payu itu, kita bikin sumur bor masuk ke tengah hutan itu, yang sambil patroli patok itu kelihatan itu. Kemudian juga transportasi. Ya idealnya kita punya transportasi yang setiap saat standby di situ, yang setiap saat bisa kembali ke Merauke untuk mengambil dukungan logistik ataupun kalau ada emergensi. Itu namanya kan di perbatasan. Sebelah udah negara tetangga, kita nggak tahu ada apa-apa, kita harus lari kemana? Lari ke hutan nggak mungkin, karena rawa-rawa kan itu, rawa-rawa. Termasuk pada saat kita ngecek patok batas itu kan lewat rawa-rawa itu, Mbak, di belakang pos Satgas itu. Daerah perbatasan dengan potensi kemungkinan gangguan keamanan dan ancaman-ancaman menjadi tanggung jawab penuh para prajurit Satgas yang bekerja sepenuh hati walaupun fasilitas dan sarana yang terbatas. Dengan kondisi alam yang mempunyai tantangannya tersendiri, jalur-jalur pelintas batas dan jalur laut menjadi tanggung jawab para prajurit agar terhindar dari konflik maupun aktivitas ilegal. Torasi, beranda depan Indonesia yang terpencil, namun strategis, juga kaya akan sumber daya alamnya. Sampai saat ini, para prajurit Pamtaslah yang menjadi tumpuan kita semua untuk menjaga beranda ini.